Oke, kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Oh ya, kita coba jelaskan ini. Project Management IT oleh Ilkom ya. Ada pengertiannya tentang manajemen proyek teknologi informasi, yaitu sistem yang dikendalikan dengan komputer untuk membantu manajer proyek untuk mengembangkan proyeknya. Manajer proyek menggunakannya untuk mengumpulkan, menggabungkan, dan mendistribusikan informasi melalui alat ini. Dengan kata lain, MPTI atau Manajemen Proyek Teknologi Informasi merupakan alat ya, dan teknik ya, metode, cara yang digunakan pada manajemen proyek untuk menyampaikan informasi. Fungsinya, MPTI sangat berperan penting dalam membantu tugas dari seorang manajer proyek. Hampir tidak mungkin bagi manajer proyek untuk melakukan pekerjaannya secara memadai tanpa menggunakan semacam sistem informasi manajemen berbasis manual maupun komputerisasi. Dengan manajemen proyek teknologi informasi yang baik, manajer proyek tidak harus menunggu berhari-hari untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan status proyek. Selanjutnya, MPTI memiliki kemampuan untuk membantu manajer proyek dalam perencanaan, penganggaran, dan alokasi sumber daya. Manajemen proyek TI juga dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam analisis varian, kinerja, dan perkiraan untuk setiap tingkat pekerjaan atau level work framework structure, WBS ya, dan organisasi proyek. MPTI yang baik memungkinkan untuk melakukan perubahan kontrol yang mudah pada konfigurasi sistem dan rencana proyek. MPTI memungkinkan untuk melakukan peninjauan secara cepat dan pembaruan berkala dengan lebih mudah tentu saja ya dengan bantuan komputerisasi tadi. Oh, tidak berpindah ya? Tidak berpindah ya? Berpindah, Pak. Ini berpindah tadi ini? Di layar, Pak, slide ketiga, Pak. Oh, sudah slide ketiga? Iya, Pak. Ini ya? Atau ini? Yang mana yang maksud slide ketiga itu? Sekarang slide kelima, Pak, fungsi MPTI. Oh, sudah kelima ini? Oh, sudah kelima nih? Iya, Pak. Oh, ini yang ketiga ya? Kembali lagi. Oh, ini yang ketiga ya? Oh, ini yang berat yang ketiga? Oh, ini yang berat yang ketiga. Ini keempat, Pak, fungsi MPTI. Oh, ini berat yang ketiga? Oh, ini berat yang ketiga? Iya. Oh, kita coba ulang. Ya, manajemen proyek TI, ini masih pengertiannya, atau MPTI disingkat ya, supaya lebih memudahkan, adalah sistem yang dikendalikan dengan komputer untuk membantu manajer proyek untuk mengembangkan proyeknya.
Manajer proyek menggunakannya untuk mengumpulkan, menggabungkan, dan mendistribusikan informasi melalui alat ini. Atau dengan kata lain, manajemen proyek TI atau MPTI merupakan alat dan teknik, cara, metode yang digunakan pada manajemen proyek untuk menyampaikan informasi. Kemudian fungsi manajemen proyek TI atau MPTI. MPTI sangat berperan penting dalam membantu tugas dari seorang manajer proyek. Hampir tidak mungkin bagi manajer proyek untuk melakukan pekerjaannya secara memadai tanpa menggunakan semacam sistem informasi manajemen yang berbasis manual maupun berbasis komputerisasi. Dengan MPTI yang baik, manajer proyek tidak harus menunggu berhari-hari untuk mengidentifikasi masalah dan bagaimana menentukan status proyek. Ya tentu saja akan menjadi lebih cepat dengan bantuan sistem. Selanjutnya, MPTI memiliki kemampuan untuk membantu manajer proyek dalam perencanaan, penganggaran, dan alokasi sumber daya. MPTI juga dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam analisis varian, kinerja, dan perkiraan untuk setiap tingkat kerja atau level work breakdown structure. Tadi singkat dengan BBS ya. Work breakdown structure dan organisasi proyek. MPTI yang baik memungkinkan untuk melakukan perubahan kontrol yang mudah bagi konfigurasi sistem dan rencana proyek. MPTI memungkinkan untuk melakukan peninjauan secara cepat dan pembaruan berkala dengan mudah. Alat yang berbasis komputer. Komputer dinilai bagus untuk melakukan pekerjaan manajemen proyek teknologi informasi. Komputer telah menjadi alat yang penting bukan hanya untuk perencanaan, tetapi juga digunakan untuk melakukan pengendalian atau kontrol. Bahkan tanpa komputer akan sangat sulit melakukan analisis yang diperlukan untuk pengendalian masalah. Ya, jadi alat TI, teknologi informasi itu peralatan intinya adalah komputer itu sendiri. Ya. Teknologi informasi yang canggih sekarang ini karena dari komputer. Padahal asalnya dari sebagai alat bantu untuk membantu manusia memproses secara cepat penyelesaian perhitungan di matematik sebenarnya. Sehingga disebut dengan awal penciptaan komputer itu dengan to compute, untuk menghitung. Selanjutnya, manfaat menggunakan alat yang berbasis komputer. Ya tentu saja kecepatannya, kapasitasnya, dan efisiensi serta akurasinya ya lebih menjamin ya kecepatan, kapasitas, efisiensi, dan akurasi itu lebih terjamin. Kita lihat kecepatan setelah data dikumpulkan dan dimasukkan secara praktis, manipulasi apapun dapat dilakukan lebih cepat oleh komputer. Kapasitasnya dapat menyimpan banyak informasi yang mudah diakses, diprioritaskan, dan diringkas. Kapasitasnya lebih besar, lebih luas, tetapi peralatannya bisa lebih kecil dibanding dengan
awal-awal komputer itu diciptakan. Peralatannya semakin mungil, yang sekarang sudah di genggaman, tadinya di aula besar, sekarang sudah di genggaman dengan kapasitas yang sudah jauh lebih luas, lebih besar. Kemudian efisiensi, penyelesaian proyek besar dan memiliki kompleksitas yang tinggi dapat diselesaikan dengan efisien. Kemudian akurasinya, dengan asumsi data input yang benar, komputer menghasilkan lebih sedikit kesalahan perhitungan atau komputasi dan mengurangi biaya mengoreksi kesalahan. Ya, itu dengan adanya ini ya, brain, otak. Berbeda dengan brown, ya sedikit kesleo itu menjadi brown. Brown, brain, ya, brain, brown. Kalau brown otak, kalau brain apa? Otot, ya. Sedikit keseleo, mirip itu pengucapannya, tapi sedikit keseleo dari otak menjadi otot. Selanjutnya, aplikasi komputer dalam manajemen proyek itu dapat membuat dan memperbarui file proyek yang berisi informasi yang diperlukan untuk perencanaan, kontrol, dan ringkasan dokumen. Kemudian memungkinkan data dari informasi file yang lain untuk ditransfer ke database proyek. Data mengintegrasikan pekerjaan, biaya, tenaga kerja, penjadwalan perencanaan, pengendalian, dan ringkasan laporan untuk manajer proyek. Ya, di antara banyak aplikasi yang tersedia, tidak semua memiliki kemampuan di atas ya. Memang komputer itu sangat membantu saat sekarang ini. Fitur manajemen proyek TI yang dilihat dari 1 sampai 6 ya. Bagaimana penjadwalan dan perencanaan jaringan, kemudian bagaimana pengelolaan sumber daya yang dimiliki atau yang ada, lalu bagaimana penganggarannya, kemudian kontrol biaya dan analisis kinerja, lalu pelaporan baik berupa grafik dan peralatan lain termasuk komunikasi. Kemudian antarmuka, fleksibilitas, dan kemudahan penggunaan. Ya, ini di ringkas yang lalu ada triple itu ya, 3 ya. Ini jadi 6 bisa. Fiturnya yang pertama penjadwalan dan perencanaan jaringan. Sistem ini menghitung waktu jadwal awal dan akhir, waktu slack, dan jalur kritis. Di antara kemampuan yang harus dinilai pengguna adalah jenis prosedur, ya semacam seperti metode ya, cara ada PET, CPM, PDM. Ini metode atau cara penyelesaian, cara menyelesaikan proyek itu. Ya termasuk dalam tugas akhir skripsi misalnya dengan harus ada metodenya, ada cara penyelesaian masalah. Output yang berorientasi aktivitas atau aktivitas dan penggunaan peluang atau probabilitas.
Kemampuan juga tentu berbeda-beda ya, berkenaan dengan jumlah maksimum dari kegiatan yang diperbolehkan. Kualitas dan kejelasan format output, ya misalnya jaringan, grafik, ya, bagaimana pelaporannya perlu tabel atau penampilan bentuk-bentuk statistik ya, laporan tabular dan lainnya. Dan hanya proyek tunggal atau simultan yang dapat direncanakan dan dapat dilacak. Kemudian yang kedua, pengelolaan sumber daya. Pertimbangan utama adalah jumlah maksimal sumber daya yang diizinkan per kegiatan atau proyek. Jenis teknik pemuatan atau penjadwalan sumber daya yang digunakan. Terbatas sumber daya, terbatas waktu, atau keduanya. Membagi penjadwalan atau menghentikan kegiatan dimulai atau nanti, sekarang atau nanti. Penggunaan sumber daya yang berbeda secara bergantian dan penggunaan sumber daya yang konsumsi. Ya, dalam pelaksanaan yang setiap proyek berbeda-beda ya, walaupun proyek sama kalau dengan cara yang berbeda akan berbeda. Kemudian yang ketiga, penganggaran. Sistem perangkat lunak sangat bervariasi dalam cara mereka menangani biaya tetap, variabel, dan overhead, ya, tumpang tindih, dan dalam kemampuan untuk menghasilkan anggaran dan laporan ringkasan biaya. Dalam banyak informasi, biaya dan pengeluaran sistem tidak diperlakukan secara eksplisit. Di sisi lain, akuntansi biaya adalah fitur utama. Kemampuan suatu sistem untuk menangani informasi biaya dan anggaran secara umum merupakan variabel yang signifikan dalam kegunaan sistem untuk perencanaan dan pengendalian. Yang keempat, kontrol biaya dan analisis kinerja. Sistem fitur yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan sistem untuk menghitung dan melaporkan varians biaya dan jadwal, nilai yang diterima, dan berbagai indeks kinerja, serta untuk memperkirakan dengan mengevaluasi kinerja masa yang lalu untuk masa depan. Perangkat lunak seperti proyek manajemen informasi sistem PMIC disingkatnya. Ini Inggris tadi manajemen proyek TI, ini proyek manajemen information system yang paling canggih misalnya ya, bagaimana menggulung hasil dan memungkinkan penggabungan analisis dan pelaporan di semua tingkatan kerja tadi, BBS. Yang kelima, pelaporan baik berupa grafik dan komunikasi lainnya untuk menampilkan kepada laporan akhirnya. Fitur utama yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah, kualitas, dan jenis laporan dan grafik yang tersedia. Banyak sistem hanya menghasilkan beberapa jenis laporan standar. Yang lain menghasilkan beragam, termasuk yang disesuaikan, yang dibuat untuk memenuhi segala format atau persyaratan informasi, termasuk fitur khusus perusahaan. Kualitasnya bergantung pada kemampuan sistem untuk menggunakan perangkat output yang berbeda. Semua sistem menghasilkan laporan tentang standar printer misalnya dan menunjukkan laporan pada monitor
juga laporan dan gambar-gambar dengan kualitas yang terbaik. Kemudian yang keenam adalah antarmuka, interface, fleksibilitas, dan kemudahan penggunaan. Fitur ini memungkinkan administrasi proyek di seluruh organisasi dan menggabungkan informasi dari beberapa proyek secara bersamaan untuk membentuk gambaran tentang keseluruhan keadaan organisasi. Beberapa perangkat lunak memungkinkan penggunaan untuk mengklik pada proyek tertentu untuk melihat informasi spesifik tentang proyek yang lebih rinci. Manajer dapat dengan mudah membedakan fungsi kerja atau proyek yang dilakukan seperti yang diharapkan dari mereka yang mengalami masalah atau overansia tumpang tindih pekerjaan yang berjalan saling tumpang tindih. Selanjutnya penting untuk dicatat bahwa saat ini banyak sistem perangkat lunak seperti sistem informasi manajemen proyek yang berbasis komputer tentu saja yang hanya dapat mendukung proyek awal sampai batas waktu tertentu. Karena perangkat lunak yang mampu melakukan fungsi kontrol memerlukan beberapa fitur luar untuk perencanaan, termasuk kemampuan untuk bagaimana menyimpan versi lama dari basis data dasar untuk membandingkan atau untuk perbandingan dengan status saat ini dan dengan biaya yang aktual. Kemudian menerima tanggal mulai dan selesai yang sebenarnya dan merevisi durasi tugas tanpa harus menimpa tanggal rencana. Menerima biaya aktual yang terjadi untuk perbandingan dengan anggaran. Kemudian melacak penggunaan sumber daya yang aktual. Secara aktualisasi aktual. Ya, saya kira ini untuk file ini. Mungkin masih ada waktu kalau kita selesaikan dengan satu file lagi saya rencanakan sebagai ringkasan materi mungkin. Oh ya, silakan sebelum kita lanjut cari file yang terakhir yang saya anggap ini file yang terakhir, silakan kalau ada komentar, pertanyaan, silakan sebelum kita lanjut. Oke, kalau tidak ada kita cari materi yang lainnya. Mudah-mudahan ini terakhir sebagai ringkasan materi mungkin ini. Kenapa minta berbeda ya? Yang mana yang kelihatan? Halaman 1, Pak. Ini ya, manajemen proyek dan informasi ya, disingkat dengan MPTI, manajemen proyek MPTI. Ini saya anggap ringkasan materi ya. Yang diharapkan ini ringkasan terakhir nanti. Kalau sudah minggu depan kalau ada kelompok yang sudah siap ya bisa mahasiswa yang presentasi saja ya, supaya tinggal kita kontrol melihat ya. Karena itu juga bagian untuk
bagaimana supaya tidak hanya sekedar terus melihat, karena ini bisa dibaca saja. Tapi diharapkan bagaimana mahasiswa tampil. Ya, awal-awal mengumpul pertanyaan, kemudian cari jawabannya, ya itu masih diperkenankan. Tapi kalau selanjutnya sudah berkali-kali, diharapkan ya sudah lepas itu. Begitu ada pertanyaan langsung bisa dijawab. Ini harus ditampilkan satu-satu begini ya. Ringkasan materi MPTI. Macet-macet ini. Ya, yang pertama pengantar manajemen proyek TI. Sebagai definisi, manajemen proyek adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan penutupan pekerjaan tim untuk mencapai tujuan yang spesifik dan memenuhi kriteria kesuksesan tertentu. Itu salah satu definisi tentang manajemen proyek secara umum. Selanjutnya ada siklus hidup proyek. Di sini ditampilkan siklus hidup, ada yang pertama inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian, serta penutupan. Kita lihat inisiasi, yaitu bagaimana mengidentifikasi kebutuhan proyek, kemudian menetapkan tujuan dan menyusun proposal proyek. Ya, biasa yang mengadakan proyek itu membuat kriteria kemudian disebarkan untuk siapa yang mau membuat usulan untuk mengerjakan proyek itu. Yang paling dekat dengan apa yang direncanakan pemberi proyek itu yang lolos teorinya. Ya, tapi kadang-kadang kenyataannya kadang-kadang siapa yang lebih dekat, ya kadang-kadang apalagi ada orang dalamnya itu biasa. Tapi yang sebenarnya yang lebih tepat itu yang mendekati, baik tadi skop waktunya ada 3 yang tri itu ya, triple skop, waktu, dan budget anggaran. Yang 3 itu yang umumnya. Siapa yang lebih mendekati 3 itu ya itu yang harusnya lolos. Kalau tidak ada pengaruh yang lain, orang ordal tadi. Kemudian yang kedua, perencanaan. Bagaimana mengembangkan rencana proyek yang mencakup jadwal, anggaran, dan alokasi sumber daya. Kemudian pelaksanaannya, bagaimana mengimplementasikan rencana proyek yang telah dibuat, dan bagaimana mengelola tim serta sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang keempat, pemantauan dan pengendalian, yaitu bagaimana mengawasi proyek untuk memastikan agar tetap sesuai rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah penutupan, bagaimana menyelesaikan semua kegiatan proyek dan menyerahkan sebagai hasil akhir.
ke pemberi proyek tentu saja ya. Macet lagi. Ya, yang kedua komponen utama manajemen proyek ya. Ada ruang lingkup, waktu proyek, dan biaya proyek. Ini komponen utama, soalnya yang tiga ini tadi ya. Ada penyampaian yang sebelumnya tentang scope, waktu, time, dan budget, anggaran, biaya. Lingkup proyek atau scope-nya menentukan apa yang termasuk dalam proyek dan apa yang tidak termasuk untuk memastikan agar fokus dan kontrol yang lebih tepat. Kemudian waktu proyek, bagaimana mengelola jadwal dan memastikan bahwa proyek selesai tepat pada waktu dengan alat seperti ya metode tadi ya, Gantt chart misalnya, dan critical path method misalnya, CPM, atau metode-metode yang lain. Kemudian biaya proyek, budget tadi. Bagaimana mengelola anggaran proyek untuk memastikan bahwa proyek selesai sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Ya kadang-kadang proyeknya belum selesai, anggarannya sudah minim misalnya. Apalagi pelaksanaan proyek di lapangan bebas ya. Harus dipertimbangkan risiko-risiko gangguan cuaca misalnya. Selanjutnya yang ketiga, manajemen risiko proyek ya, ini risiko. Setiap kegiatan selalu dipertimbangkan risiko yang dimiliki, apalagi tadi di lapangan bebas harus dipertimbangkan. Pekerjaan di lapangan itu pertimbangan gangguan cuaca. Yang pertama, identifikasi risiko, analisis risiko, perencanaan respon risiko, dan pemantauan risiko. Identifikasi yaitu bagaimana mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek ya. Jadi harus dijeli melihat kemungkinan ke depan dalam pelaksanaan proyek. Kemudian analisis risiko, menilai kemungkinan dan dampak dari risiko yang teridentifikasi. Ya, kalau kemungkinan ke depan itu sudah bisa diidentifikasi, ya kita harus menyiapkan kemungkinan untuk penyelesaiannya. Kemudian perencanaan respon risiko. Bagaimana mengembangkan rencana untuk mengurangi atau mengelola risiko itu agar tidak berarti menghindari risiko, tetapi meminimalisir untuk risiko yang ada. Kemudian pemantauan risiko, yaitu memantau risiko selama proyek berlangsung dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang keempat, alat dan teknik manajemen proyek. Ya, tadi ada alat-alat seperti metode itu ya. Ada Gantt chart misalnya, itu bagaimana memvisualisasikan jadwal proyek yang membantu dalam mengelola waktu proyek. Ada PET, Program Evaluation and Review Teknik. Teknik untuk memperkirakan waktu dan mengelola ketidakpastian proyek. Kemudian Critical Path Method, CPM, yaitu teknik untuk menentukan jalur terpanjang dalam proyek untuk menentukan waktu penyelesaian seminimal mungkin. Ya, tentu saja selalu ada waktu panjang dan waktu minimal.
Yang kelima, peran dan tanggung jawab manajer proyek. Ya, perencanaan, bagaimana mengembangkan rencana proyek yang komprehensif, pengorganisasian, bagaimana mengelola tim proyek dan sumber daya yang dimiliki, tentang kepemimpinan, bagaimana manajer misalnya sebagai pemimpin untuk memotivasi tim bekerja dan memastikan kolaborasi yang efektif dalam timnya. Kemudian pemantauan, bagaimana mengawasi kemajuan proyek dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang keenam, strategi implementasi proyek teknologi informasi. Pengelolaan perubahan, yaitu bagaimana mengelola perubahan yang terjadi selama proyek, termasuk perubahan lingkup tadi, waktu dan biaya. Ya, yang tiga selalu, ruang lingkupnya, waktu dan biaya. Ini penting untuk menjaga agar proyek tetap sesuai rencana dan menghindari gangguan yang tidak diinginkan. Kemudian komunikasi proyek. Bagaimana mengembangkan rencana komunikasi untuk memastikan informasi yang tepat disampaikan kepada pemangku kepentingan yang tepat pula pada waktu yang tepat. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan semua pihak memahami kemajuan dan masalah proyek. Ya, kalau ada masalah-masalah dalam pelaksanaannya, tinggal bagaimana komunikasinya saja ya. Ada kendala ya dikomunikasikan. Tidak nanti akhir-akhir baru disampaikan ya. Tidak ada komunikasi sebelumnya ya, orang merasa kecewa misalnya. Selanjutnya adalah kualitas proyek, yaitu bagaimana menjamin bahwa proyek memenuhi standar kualitas yang ditetapkan melalui jaminan kualitas dan pengendalian kualitas. Manajemen kualitas melibatkan perencanaan kualitas, penjaminan kualitas, dan pengendalian kualitas untuk memastikan hasil akhir proyek yang berkualitas tinggi ya, diharapkan. Kemudian yang ketujuh, metodologi pengembangan proyek TI. Nah, seperti metodologi Agile misalnya ya, menggunakan pendekatan interaktif dan inkremental untuk mengelola proyek yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi tim, dan respon cepat terhadap perubahan. Agile memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan dan lingkungan proyek. Kemudian metodologi material, waterfall ya, metodologi waterfall ya, atau air terjun ya, secara linear sebenarnya ya, jatuh mengalir seperti air terjun. Yaitu bagaimana menggunakan pendekatan linear dan bertahap untuk mengelola proyek yang menekankan urutan proses yang jelas dan dokumentasi yang lengkap. Waterfall juga untuk proyek yang memiliki persyaratan yang jelas dan tidak berubah. Ya, karena air kalau sudah jatuh tidak mungkin kembali ke atas ya. Yang kedelapan ya, keamanan proyek TI. Risiko keamanan yaitu bagaimana mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan yang dapat mempengaruhi proyek teknologi informasi, termasuk ancaman siber misalnya dan kebocoran data. Manajemen risiko keamanan melibatkan penilaian ancaman, perlindungan data, dan respon terhadap insiden yang terjadi. Kemudian kebijakan keamanan, bagaimana mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan
yang memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data proyek. Kebijakan ini harus mencakup pelatihan keamanan, pengendalian akses, dan audit keamanan misalnya. Yang kesembilan, pengukuran dan evaluasi kinerja proyek. Indikator kinerja utama, ya, yang KPI. Mengidentifikasi dan menggunakan KPI untuk mengukur keberhasilan proyek. KPI dapat mencakup metrik seperti kepatuhan anggaran, penyelesaian tepat waktu, dan kualitas hasil yang memadai. Kemudian evaluasi proyek. Melakukan evaluasi proyek setelah selesai untuk menilai kinerja proyek dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil untuk proyek mendatang. Evaluasi ini membantu dalam memperbaiki proses manajemen proyek di masa depan. Kemudian yang ke-10, pengelolaan tim proyek. Pengembangan tim, yaitu membentuk dan mengembangkan tim proyek yang efektif melalui pelatihan misalnya, pembinaan dan motivasi. Kemudian pengembangan tim yang baik memastikan bahwa semua anggota memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses. Kemudian manajemen konflik. Ya, ada konflik itu bagaimana dikelola itu kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam tim misalnya. Ya. Itu bagaimana mengelola konflik yang mungkin timbul dalam tim proyek untuk memastikan kolaborasi yang efektif dan penyelesaian masalah yang cepat. Manajer proyek harus memiliki keterampilan komunikasi dan mediasi yang baik untuk mengatasi konflik yang ada. Yang ke-11, teknologi dan alat pendukung proyek teknologi informasi. Yang pertama, perangkat lunak manajemen proyek, ya, sistem tadi ya. Bagaimana menggunakan alat seperti Microsoft Project, misalnya ada Trello atau Jira untuk mengelola tugas, jadwal, dan kolaborasi tim. Alat-alat ini membantu dalam merencanakan, melacak, dan melaporkan kemajuan proyek. Kemudian sistem manajemen dokumen. Bagaimana menggunakan sistem manajemen dokumen untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi dokumen proyek dengan aman. Ini memastikan bahwa semua dokumen proyek tersedia dan dapat diakses oleh tim yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir mungkin ini dengan studi kasus ya. Diharapkan ada studi kasus atau berkunjung di suatu tempat di mana proyek-proyek pengelolaan proyek itu ya, sebagai observasi atau mencari tahu apa yang secara nyata, secara real di lapangan. Analisis proyek nyata ya, studi kasus. Bagaimana menganalisis contoh proyek secara nyata di lapangan dalam teknologi informasi untuk memahami penerapan prinsip-prinsip manajemen proyek dalam konteks secara real di lapangan, konteks nyata. Studi kasus ini membantu dalam memahami bagaimana hasil di lapangan ya, pelaksanaan proyek, bagaimana hasilnya. Ya, saya kira ini yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau ada komentar, pertanyaan, saran, masukan, silakan. Sudah 9:50 padahal ya. Ya, karena kita terlambat memang di
Ya, saya kira demikian apa yang saya tampilkan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya, keaktifannya, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ya, mudah-mudahan pekan berikutnya kita sudah bisa menyaksikan dari penampilan dari kelompok-kelompok ya. Itu bagian ada tugas mandiri dan tugas kelompok ya. Jadi disiapkan karena itu harus terlampir dalam tugas mandirinya, tugas kelompoknya, terlampir dalam penyetoran nilai dalampiran secara fisik maupun non fisik ya dilampirkan. Ya, kalau tidak ada komentar saya kira demikian pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan keaktifannya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, demikian saya dalam perhitungan 7 mundur, saya pamit dari ruang Zoom, saya leave. Kalau Anda masih berdiskusi memanfaatkan Zoom ini, silakan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, saya live dari ruang Zoom. Terima kasih semuanya dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih, Pak. Terima kasih.